warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wira Anugrah, NIM D1B1200327. Pada video ini saya akan membahas mengenai spesimen darah. Namun sebelum saya melanjutkan membahas lebih lanjut mengenai spesimen darah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kimia klinik. Jadi, kimia klinik membahas mengenai berbagai zat kimia yang terdapat di dalam darah, urin, serum, plasma, feses, dan lain sebagainya dalam keadaan normal maupun abnormal untuk menunjang diagnosis penyakit. Menurut IFCC, kimia klinik merupakan ilmu yang mempelajari mengenai aspek kimia yang terdapat di dalam kehidupan manusia, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dan penerapan metode laboratorium kimia untuk mendiagnosis, kontrol, pengobatan, dan pencegahan penyakit. Selanjutnya, pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan terbagi menjadi dua, yaitu laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan. Apa perbedaan dari kedua laboratorium ini? Jadi, laboratorium klinik merupakan pelayanan kesehatan yang mendukung upaya penyembuhan dan pemulihan penyakit. Sedangkan laboratorium kesehatan merupakan pelayanan kesehatan yang mendukung upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Di dalam laboratorium dilakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan laboratorium ini adalah suatu tindakan atau prosedur pemeriksaan khusus dengan mengambil sampel dari pasien, dapat berupa darah, urin, feses, dan sebagainya. Adapun tujuan dari pemeriksaan laboratorium ini adalah untuk mendeteksi penyakit, menentukan risiko, memantau penyakit, misalnya penyakit jangka panjang, memantau pengobatan obat dan lain-lain, seperti kesesuaian obat dengan penyakitnya, mengetahui ada tidaknya kelainan atau penyakit yang banyak dijumpai dan potensial membahayakan, misalnya seperti COVID-19 yang saat ini banyak dijumpai. Maka kita perlu melakukan pemeriksaan seperti rapid test ataupun swab. Pemeriksaan dalam laboratorium klinik secara umum meliputi pemeriksaan kimia klinik, pemeriksaan hematologi yang berhubungan dengan darah, pemeriksaan mikrobiologi dan parasitologi, misalnya pemeriksaan hepatitis, pemeriksaan imunologi, misalnya pemeriksaan autoimun, urinalisa dengan mengambil sampel urin. Proses diagnostik terdiri dari preanalitik dan analitik. Preanalitik meliputi pengisian formulir yang terdiri dari nama pasien, umur, alamat, nomor HP, keluhan, dan jenis kelamin. Pengisian formulir ini dimaksudkan jika ada kesamaan nama dengan pasien lain, hasil tidak akan tertukar. Nah, bagian preanalitik yang berikut yaitu pengambilan sampel, penanganan sampel, penentuan alat dan metode, serta penanganan awal sampel. Nah, sebelum melakukan pengambilan sampel, perlu dilakukan persiapan, seperti menentukan kapan waktu yang tepat untuk mengambil sampel, kemudian menghindari konsumsi obat jika memungkinkan, dan postur waktu tenang sekurang-kurangnya 15 menit. Kemudian yang kedua yaitu analitik, yang merupakan tahap pengerjaan pengujian sampel sehingga diperoleh hasil pemeriksaan sampel. Dan yang ketiga yaitu post-analitik, yaitu hasil dari pemeriksaan sampel. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai kimia klinik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai spesimen darah. Nah, darah adalah gabungan dari cairan, sel-sel, dan partikel yang menyerupai sel yang mengalir dalam arteri, kapiler, dan vena, yang mengirimkan oksigen dan zat-zat gizi ke jaringan dan membawa karbon dioksida dan hasil limbah lainnya. Nah, pemeriksaan sampel darah disebut juga sebagai cek darah, yaitu serangkaian pemeriksaan yang menggunakan sampel darah yang didapatkan melalui pembuluh darah pada bagian tubuh tertentu
atau dengan menusuk salah satu jari dengan menggunakan alat khusus. Pemeriksaan sampel darah ini dapat membantu mendeteksi adanya obat-obatan, racun, ataupun zat asing lainnya. Selain itu, pemeriksaan darah juga membantu mengetahui kesehatan tubuh secara menyeluruh dan mendeteksi penyakit tertentu yang mungkin sedang menyerang tubuh. Nah, selanjutnya adalah cara pengambilan spesimen. Perlu diketahui bahwa lokasi pengambilan spesimen merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan saat akan mengambil spesimen darah. Langkah yang pertama adalah bacalah formulir permintaan pemeriksaan laboratorium dengan teliti. Tentukan berapa banyak darah yang akan diambil. Siapkan botol atau tabung yang sesuai dengan masing-masing pemeriksaan. Kemudian yang kedua, jika sampel darah yang diambil akan digunakan untuk pemeriksaan laboratorium tertentu, perhatikan urutan langkah-langkah sewaktu pengambilan sampel darah. Kemudian yang ketiga, cuci tangan dengan sabun dan air sebelum melakukan pengambilan sampel darah. Kemudian mintalah kepada pasien untuk duduk dan meletakkan tangan pada meja yang disediakan pada saat pengambilan sampel darah. Posisi telapak tangan menghadap ke atas dan alasi sikunya dengan bantal kecil. Jika pasien dalam posisi berbaring, luruskan lengannya dan posisi telapak tangan juga menghadap ke atas. Nah, kemudian pengambilan darah kapiler. Yang pertama, tusukkan lancet pada salah satu dari beberapa tempat berikut. Jari ketiga atau keempat, cuping telinga, dan tumit pada bayi. Sebelumnya, sterilkan dulu tempat tersebut dengan alkohol. Yang kedua, darah harus menetes sendiri atau dengan sedikit diperas pada tempat tersebut. Sekat tetesan darah yang pertama dengan kertas saring. Tempelkan ujung tabung kapiler ke tetesan darah yang keluar. Biarkan darah mengisi kira-kira 3/4 dari tabung kapiler tersebut. Kemudian yang berikut, pengambilan darah vena. Yang pertama, dengan memegang bagian atasnya, pasang bevel pada spuitnya. Periksa dan pastikan bahwa bevel tidak mempat dan spuit dalam keadaan kedap udara. Taruh spuit dengan bevel menghadap ke bawah dalam tabung steril sewaktu sebelum dipakai. Yang kedua, pasang tourniquet dengan tangan kanan Anda. Lilitkan pada lengan atas pasien, lalu pegang ujungnya. Yang ketiga, dengan tangan kiri Anda, tarik salah satu ujungnya dan silangkan. Kemudian yang keempat, buat satu simpul hidup. Tourniquet ini harus cukup kencang, namun tidak boleh terlalu kencang. Kemudian yang berikutnya, mintalah pasien untuk membuka tutup telapak tangan beberapa kali. Kemudian dengan telunjuk tangan kiri Anda, rabalah vena yang akan ditusuk. Kemudian yang berikutnya, disinfeksin kulit pasien dengan swab kapas yang dibasahi tinktur iodin atau etanol. Kemudian selanjutnya, pegang spuit dengan tangan kanan Anda dan jari telunjuk menahan bagian atas bevel. Kemudian, posisikan spuit dengan bevel menghadap ke atas. Lakukan fungsi vena dengan menusukkan bevel ke dalam lumen vena. Ingat, jangan menusuk vena dari samping. Kemudian berikutnya, dorong bevel mengikuti alur vena tersebut sedalam 1,0 sampai 1,5 cm. Selanjutnya, dengan tangan kiri Anda, coba tarik perlahan-lahan darah vena ke dalam spuit. Jika posisinya sudah benar, darah vena akan tertarik ke dalam spuit. Kemudian yang berikutnya, lepaskan simpul tourniquet dengan menarik ujungnya. Kemudian teruskan penarikan sampel darah vena ke dalam spuit sampai batas volume yang diperlukan. Kemudian taruh swab kapas kering di atas tempat bekas penusukan. Selanjutnya cabut bevel yang tertutupi oleh kapas tersebut. Kemudian yang berikut, mintalah pasien untuk menekan kuat kapas tersebut selama 3 menit dengan lengan diluruskan.
Lepaskan bevel dari spuit dan masukkan darah ke dalam tabung spesimen sampai batas volume yang ditentukan. Setelah itu, bolak-balikan tabung dengan antikoagulan beberapa kali. Dan yang terakhir, labeli tabung tersebut dengan menuliskan nama, tanggal, dan nomor rekam medik pasien jika ada. Dalam penanganan spesimen darah ditampung ke dalam tabung dengan tutup berwarna sesuai dengan jenis pemeriksaan sampel. Nah, sampel darah dengan antikoagulan perlu memperhatikan hal-hal seperti yang pertama, gunakan botol yang bersih. Botol tersebut harus dikeringkan terlebih dahulu sebelum ditambahkan antikoagulan. Nah, antikoagulan ini sendiri digunakan untuk mencegah pembekuan darah. Kemudian yang kedua, membolak-balikan botol beberapa kali secara perlahan dan merata, tetapi jangan dikocok. Yang ketiga, simpan botol berisi antikoagulan di tempat yang kering. Untuk larutan garam dikalium eta dan natrium fluorida stabil pada suhu kamar. Tetapi untuk larutan trinatrium sitrat dan heparin harus disimpan di dalam kulkas. Dan yang terakhir, gunakan proporsi yang tepat. Gunakan botol atau tabung berskala atau tempelkan label yang batas atasnya sesuai dengan jumlah darah yang dibutuhkan. Yang berikut adalah pengawetan spesimen darah. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa antikoagulan berfungsi untuk mencegah pembekuan darah. Jadi, agar darah yang akan diperiksa tidak membeku, maka dapat digunakan bermacam-macam antikoagulan. Tetapi, tidak semua macam antikoagulan dapat dipakai, karena ada banyak antikoagulan yang berpengaruh terhadap bentuk leukosit atau eritrosit yang akan diperiksa morfologinya. Nah, antikoagulan yang dapat dipakai di sini ialah eta, heparin berdaya seperti antitrombin, natrium sitrat dalam larutan 3%, dan campuran amonium oksalat dan kalium oksalat. Selanjutnya adalah penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen darah. Nah, di sini saya akan membahas dua penyakit, yaitu diabetes mellitus dan leukemia. Yang pertama, diabetes mellitus. Diabetes merupakan suatu penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar glukosa darah. Nah, glukosa sendiri merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Kadar gula dalam darah dikendalikan oleh hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Pada penderita diabetes, pankreas tidak mampu memproduksi insulin sesuai dengan kebutuhan tubuh. Tanpa insulin ini, sel-sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi. Selanjutnya, diagnosis diabetes mellitus ditegakkan atas dasar pemeriksaan kadar glukosa darah. Pemeriksaan glukosa darah yang dianjurkan adalah pemeriksaan glukosa secara enzimatik dengan bahan plasma darah vena. Pemantauan hasil pengobatan dapat dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan glukosa darah kapiler dengan glukometer. Untuk terapi farmakologis sendiri diberikan bersamaan dengan pengaturan pola makan dan gaya hidup sehat. Yang berikutnya adalah pengobatan diabetes mellitus atau obat yang digunakan untuk penderita diabetes mellitus. Yang pertama, obat antihiperglikemia oral seperti glibenclamid, metformin, acarbose, dan lain-lain. Yang kedua, obat antihiperglikemia suntik seperti rapid acting insulin, short acting insulin, intermediate acting insulin, long acting insulin, ultra long acting insulin, dan premix insulin. Kemudian yang berikutnya, faktor pencetus diabetes mellitus. Yang pertama, kekurangan hormon insulin. Yang kedua, resistensi insulin akibat overweight. Yang ketiga, bersifat menurun atau familial. Selanjutnya, keluhan yang biasa terjadi pada penderita diabetes mellitus.
Yang pertama, poliuria atau banyak berkemih. Yang kedua, polidipsia atau banyak minum. Yang ketiga, polifagiae atau banyak makan. Dan berat badan menurun serta rasa letih. Penyakit kedua yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen darah yaitu leukemia. Leukemia merupakan kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih yang abnormal. Penyakit leukemia bisa terjadi pada orang dewasa maupun anak-anak. Sel darah putih merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang diproduksi di sumsum tulang belakang. Ketika sumsum tulang belakang terganggu, maka sel darah putih yang dihasilkan akan mengalami perubahan dan tidak lagi menjalani perannya secara efektif. Diagnosis penyakit leukemia berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium, dan dipastikan dengan pemeriksaan aspirasi sumsum tulang belakang. Pemeriksaan laboratorium yang khas yaitu adanya sel blast pada sediaan darah tepi. Tes hitung darah lengkap dilakukan untuk mengetahui jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Adapun pengobatan yang dapat dilakukan untuk penyakit leukemia yaitu kemoterapi, terapi imun, terapi target, radioterapi, dan transplantasi sel induk. Adapun faktor pencetus dari penyakit leukemia yaitu yang pertama, host yang terdiri dari umur, ras, faktor genetik, dan jenis kelamin. Yang kedua, agen seperti virus, sinar radioaktif, zat kimia, merokok, dan juga lingkungan. Keluhan yang biasa terjadi pada pasien penderita leukemia yaitu kelemahan badan, febris, pendarahan, penurunan berat badan, dan nyeri tulang. Demikianlah penjelasan saya mengenai kimia klinik dan spesimen darah. Terima kasih.